Ya, kembali lagi di iBreak dan juga kita masih membahas mengenai topik kita pada kesempatan kali ini, yakni setahun Gus Menteri membangun perguruan tinggi keagamaan Islam, dan juga masih bersama dengan kedua orang narasumber kita, Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani dan juga Bapak Profesor Dr. Suyitno. Pak, Prof. Suyitno tadi belum sempat dilanjutkan Pak terkait mengenai sabta program, mungkin bisa ditambahkan Pak. Jadi di antara sabta program yang menjadi concern kami adalah penguatan Ma'had Al-Jamiah yang misinya ada dua, Mbak. Di sana satu sisi adalah penguatan karakter. Ini tentu sasarannya termasuk mereka mahasiswa yang pembelajarannya berbasis dengan e-learning atau lebih kita sebut dengan PJJ. Tapi di sisi lain juga misi dari Kementerian Agama dalam mengelola pendidikan tinggi kan tadi disampaikan Pak Dirjen, kemudian terjadinya perjumpaan keilmuan yang bukan saja ilmu agama sih, tapi juga perjumpaan keilmuan antara ilmu social science, natural science, kemudian terjadi integrasi antara keduanya. Nah, di Ma'had Al-Jamiah inilah para mahasiswa kemudian dibina, diberikan penguatan agar siapapun yang mereka prodinya umum juga bersentuhan dalam bidang-bidang ilmu agama, dan sebaliknya yang mereka juga prodi ilmu agama juga bersentuhan dengan ilmu-ilmu umum. Dan diharapkan kemudian ke depan PTKI akan lahir menjawab tantangan yang selama ini terjadi khotomi ilmu. Insya Allah integrasi ilmu pada saatnya akan kembali seperti kejayaan pada masa kejayaan Islam. Oke, masih terkait mengenai dua hal yang menarik Pak. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah tadi juga Bapak menjelaskan mengenai capaian. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa saja yang sudah dan juga akan dilakukan Pak? Ya, tentu untuk mewujudkan itu semua, maka kemudian beberapa perguruan tinggi kita sudah membuka prodi yang tentu saja ada prodi berbasis natural science, ada social science, Islamic studies sudah lama. Saya harus menyebut salah satunya, misalnya kalau kita belajar Islam tentang bagaimana Islam di satu sisi yang kemudian dilihat dari perspektif fikih, tapi di sisi lain kita juga belajar tentang Islam lingkungan. Kita juga belajar Islam kemanusiaan, tapi kita juga belajar Islam terkait dengan kedokteran. Nah, untuk diketahui ya Mbak Dewi, alhamdulillah capaian kita yang saya kira patut diapresiasi dan harus kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Misalnya tahun ini UIN Jakarta, laboratoriumnya kedokteran itu menjadi laboratorium yang dikognisi oleh WHO dalam konteks penanganan COVID. Nah, itu artinya apa? Bahwa PTKI meskipun kita menyebutnya perguruan tinggi keagamaan Islam, tetapi juga mereka bisa memberikan kontribusinya dalam banyak hal, termasuk dalam konteks ini penanganan COVID. Nah, model-model seperti inilah yang akan dikembangkan oleh Gus Menteri dalam menata kelola PTKI di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, nah Pak Dirjen, ini tadi Prof. Suyitno sudah menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan bangsa atau menjawab kebutuhan industri. Ini yang tidak kalah penting, mungkin Pak Dirjen juga bisa menjelaskan sejauh mana perguruan tinggi keagamaan Islam ini bisa mampu merespon dari revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0 ini Pak. Jadi salah satu program prioritas Gus Menteri dan beliau selalu memberikan dorongan, motivasi dan dituangkan secara konkret itu adalah digitalisasi dalam proses bisnis pendidikan. Salah satu wujudnya adalah tadi WISI yang serba online. Kemudian pada sisi lain ketika mencoba menangkap berbagai dinamika zaman, Gus Menteri juga melakukan hilirisasi dari pengetahuan keilmuan bidang agama pada penguatan aspek vokasi. Salah satu hal yang digagas oleh beliau dan ini sudah memasuki pada fase persiapan adalah membangun misalnya pendidikan dengan penguatan pada aspek halal industri, kemudian fashion, Muslim fashion, kemudian Islamic tourism dan lain sebagainya. Dan semuanya dibingkai di dalam format-format kekinian. Dan tentu saja ini diharapkan di samping yang pertama memenuhi keamanan dan kenyamanan ketika orang bermasyarakat dalam ruang-ruang keagamaan, pada sisi lain juga menghadirkan pelayanan-pelayanan yang serba kekinian. Artinya dia tidak tertinggal dalam konteks dinamika zaman. Begitu Pak. Oke, nah ini juga terkait mengenai kebijakan Cyber Islamic University yang baru saja di launching oleh Gus Menteri, mungkin ada tanggapan Pak Dirjen? Jadi bahwa ini sebetulnya fase awalnya adalah afirmasi ya, tetapi kemudian karena jangkauan dan teknologi kekinian yang memungkinkan agar model ini bisa dikembangkan ke arah yang lain. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, banyak anak bangsa yang pada hari ini melakukan karya kerja di luar negeri dan mereka membutuhkan
pengokohan, penguatan nilai-nilai keagamaan. Pada sisi lain juga butuh peningkatan kapasitas keilmuan. Dan saya ingin menyebut bahwa UISI ini adalah salah satu tempat yang paling tepat bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dan tetap dibingkai dengan nilai-nilai keagamaan yang muaranya adalah bagaimana menciptakan intelektual-intelektual yang memiliki nilai akhlakul karimah dalam perilakunya. Oke, saya ke Prof. Suyitno tadi mendengar penjelasan dari Pak Dirjen bahwa adalah kapasitas SDM ini menjadi salah satu yang paling penting begitu ya. Lantas seperti apa sih profil lulusan yang mungkin diharapkan nantinya akan menjadi output dari perguruan tinggi keagamaan Islam ini sendiri, Prof? Ya, jadi kalau ngelihat dari profil alumni yang kita rancang, memang kekhasan PTKI harus tercermin di profil alumninya, di mana di satu sisi dia memang harus punya kompetensi di bidangnya, di bidang keilmuan yang mereka tekuni di satu sisi tentu saja, tapi yang tidak kalah pentingnya mereka juga harus punya kompetensi tambahan. Nah, kompetensi tambahan yang kami maksud adalah kompetensi yang itu menyangkut soft skill. Itu sebabnya lalu kemudian mengapa kita perlu mengembangkan prodi vokasi, itu bagian penting jadi memberikan kompetensi tambahan bagi para alumni. Untuk diketahui Mbak Dewi, dari catatan Bappenas tahun terakhir 2020 yang lalu bahwa tingkat keterserapan alumni PTKI itu jauh lebih besar dari beberapa perguruan tinggi yang lain loh. Bahkan di atas angkanya saya lihat di atas 60%. Tentu ini menggembirakan ya. Meskipun saya tahu bahwa tidak semua alumni PTKI linear dengan program studinya, tetapi menurut saya ya dalam konteks ini di era revolusi industri justru tantangan alumni memang tidak harus serba linear ya. Saya duga Mbak Dewi juga belum tentu dari alumni komunikasi kan. Itu artinya apa? Memang tantangan revolusi industri kan anomali ya. Jadi siapapun berkesempatan untuk bersaing, berkompetisi di dunia lain sepanjang dia punya kompetensi tambahan. Dan kemudian menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk tetap terus seperti reputasinya tetap terjaga, kemudian juga outputnya ini juga bisa di scale up begitu Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke memang lulusannya itu menjadi lebih banyak begitu. Bagaimana caranya Pak? Ya tentu basis input menjadi penting. Karena kami sangat yakin PTKI punya basis yang sangat kuat. Kita punya pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia di bawah Direktorat Jenderalnya Pak Dirjen. Kita juga punya madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta yang jumlahnya ribuan. Ini tentu basis utama. Jadi basis utama kita dari beberapa yang sekolah atau madrasah yang binaannya di bawah Kemenang. Tetapi jangan lupa belakangan ini tren mahasiswa yang masuk di PTKI justru yang mendominasi adalah teman-teman kita yang rata-rata dari sekolah umum Pak Dirjen. Jadi artinya kan ada kecenderungan juga bahwa tidak semua mereka yang tadinya basis sekolahnya umum lalu otomatis linear akan masuk di perguruan tinggi umum, tapi justru terjadi perubahan baru, iklim baru yang saya kira ini menjadi tantangan yang terbaru sekarang ya. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tentu saja perbincangan mengenai setahun Gus Menteri membangun perguruan tinggi keagamaan Islam akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di iBreak.